Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Seberapapun kita yang hadir pada saat hari ini, kita mau satukan hati kita untuk kita mau menyembah Tuhan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan.
di tengah-tengah kita. Pujian terbaikmu bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Bersyukur pagi ini Engkau hadir di tempat ini.
Engkau hadir di hati kami. Engkau lihat kerinduan kami jemaat-Mu untuk naikkan pujian syukur kami kepada Engkau. Sebab kami tidak dapat membalas semua kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah perlihatkan kepada kami, yang Tuhan sudah buktikan kepada kami bahwa Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Engkau selalu ada buat kami semua. Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Terima kasih buat kehadiran-Mu pagi ini Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu tetap mengalir di tempat ini. Urapan-Mu kami butuhkan Tuhan. Buat song leader, singer, pemain musik yang akan menyampaikan kebenaran firman. Mereka butuh Engkau. Mereka butuh urapan baru. Haleluya. Haleluya. Tanpa urapan-Mu sia-sia pelayanan kami Tuhan. Kami mau melihat terjadi perubahan-perubahan yang luar biasa dalam jemaat Tuhan. Yang lemah pulang dengan kekuatan baru. Yang sakit mendapatkan mujizat kesembuhan terjadi. Mereka kembali dengan kesembuhan ilahi. Kami percaya dalam hadirat Allah ada mujizat. Haleluya. Engkau hadir dalam pujian umat-Mu Tuhan. Kami percaya itu. Terima kasih Bapa, sehingga yang tidak punya pengharapan pun memperoleh pengharapan yang baru, yang dikerjakan Tuhan melalui kuat kuasa Roh Kudus, melalui kebenaran-kebenaran firman-Mu bagi kami semua. Kami serahkan ibadah kami Tuhan, mulai dari awal, pertengahan sampai akhirnya dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau ada, Engkau hadir bersama kami. Terpujilah akan nama-Mu. Kami buka di dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita mau bersyukur pada Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan untuk kita boleh datang ke sini. Tuhan pimpin langkah kita untuk sampai di tempat ini, itu semua karena kemuliaan Tuhan. Amin. Kita mau naikkan lagu Masuk Hadirat-Nya dengan hati yang bersyukur. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan nama-Nya. Oh Yesus, Raja segala raja. Semuanya untuk bangkit berdiri. Masuk hadirat-Nya, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadirat-Nya, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, puji dan hormat, tinggikan nama-Nya. Oh Yesus, Raja segala raja. Masuk hadirat-Nya, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadirat-Nya, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia. Amin. Memuji Dia. Beri puji dan hormat hanya untuk Dia. Dan hormat, tinggikan nama-Nya. Oh Yesus, Raja segala raja. Beri puji dan hormat, beri puji dan hormat, tinggikan nama-Nya. Oh Yesus,
Sambil menunggu saya undang untuk yang ingin bersaksi untuk maju ke depan. Sambil menunggu yang ingin bersaksi, kita mau naikkan pujian, kusorakan haleluya. Karena hanya Yesus kekuatan dalam hidup kita, amin. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat kami,
Silakan duduk saudara-saudara. Saya masih buka ruang kesaksian bagi yang ingin bersaksi. Sebelum kita lanjutkan ke firman Tuhan. Kalau tidak ada, kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam kebenarannya. Kita mau rendahkan diri. Kita mau katakan, ku perlu Engkau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam. Ku perlu Engkau Yesus, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan, ku perlu Engkau Yesus. Perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Sekali lagi kita katakan, ku perlu Engkau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus. Nyatakan kepada Tuhan kalau kita perlu haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan.
melebihi apapun juga Tuhan. Siapapun juga, Hanya Engkau yang kami percaya. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus, hanya Kau. Yang ku andalkan melebihi. Dengan hormat saya undang Ibu Eni untuk maju ke depan. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus, hanya Kau. Saya undang Ibu Eni untuk maju ke depan. Mungkin kita di dalam doa. Siapapun juga, Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan, tiada lain yang ku andalkan, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan, Kau yang berkuasa. Kau hidup Tuhan, Kau hidup dalam hidup kami. Engkau menguasai hidup kami Tuhan. Teruslah Tuhan tinggal dalam hidup kami Tuhan. Bangkitkan iman percaya kami untuk lebih sungguh dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami ibadah pada saat pagi hari ini Tuhan. Lawat kami Tuhan, penuhkan kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu yang dahsyat melingkupi tempat ini Tuhan. Kuatkan kami Yesus. Perbarui hidup kami untuk lebih sungguh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau yang kuandalkan dalam hidup ini. Engkau Tuhan Yesus luar biasa. Engkau Yesus Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu dalam hidup kami. Kami ada pada saat ini Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami, tetapi oleh karena kemurahan-Mu yang besar Kau limpahkan dalam hidup kami. Pimpin kami Tuhan untuk tetap hidup di dalam Engkau. Bersyukur dan sangat bersyukur dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau izinkan kami menikmati sukacita surga dalam hidup kami. Terlebih pada saat pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah menghentikan dari rasa sakit, dari rasa susah, gelisah, ketakutan, khawatir dengan kemenangan yang ajaib. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kalau kami boleh tetap kuat Tuhan menghadapi rintangan, pencobaan, sakit, penyakit, Tuhan kami percaya Engkau tetap ada dalam hidup kami, memberikan kami kekuatan, sukacita, damai sejahtera yang ajaib dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat siang ini kami akan menikmati kebenaran firman-Mu Bapa. Sucikan, kuduskan kami Tuhan. Murnikan hati kami. Kami rindu Tuhan lawatan besar terjadi dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan Kau menguasai kebenaran firman-Mu. Tuhan melimpah dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Supaya firman boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Firman tidak lalu begitu saja.
tetapi semakin memperbarui hidup kami, untuk kami hidup berkenan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah memimpin kami dengan pujian. Berkati kehidupannya, berkati dalam setiap apa yang menjadi kerinduannya. Kami percaya Tuhan berkat melimpah dalam kehidupan pribadinya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berfirmanlah bagi kami semua. Kami haus dan rindu akan Engkau. Rindu dan haus akan lawatan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu untuk selamanya Bapa. Kami bersyukur dan mengucap syukur buat segala kebaikan demi kebaikan yang sudah Kau limpahkan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Penuh syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kembali saya dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala, terima kasih untuk jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini. Khususnya terima kasih untuk Tuhan tentunya sudah memberikan saya kesempatan lagi untuk menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum saya memulai khotbah saya ingin bertanya suatu hal yang penting, yaitu apakah saudara yakin saudara akan masuk surga? Ragu-ragu kayaknya nih. Apakah saudara yakin akan masuk kerajaan surga? Amin. Mengapa saudara bisa masuk kerajaan surga? Percaya Yesus. Jawabannya adalah karena Yesus telah menebus dosa saudara dan saya di atas kayu salib. Itu adalah jawabannya. Iman saudara itu belumlah dasar, tapi dasar di atas semuanya itu adalah pekerjaan Tuhan di atas kayu salib. Kalau saudara jawab, karena saya beriman kepada Yesus, saya akan bertanya lagi, emang Yesus ngapain? Lalu akhirnya saudara akan menjawab, Yesus telah mati di atas kayu salib untuk saya. Nah, itulah dasar dari iman percaya kita. Yesus telah mati di atas kayu salib, menebus dosa saudara dan saya. Dan itu adalah satu-satunya jalan kita masuk ke dalam kerajaan surga. Jalan satu-satunya. Bapak Ibu Saudara, ada suatu cerita, ya saudara ini hanya cerita ya, jangan dianggap terlalu serius, cerita lucu gitu. Ada seorang yang telah meninggal, lalu ia sampai di pintu gerbang surga. Di situ ada Rasul Paulus yang menunggu di sana, dan di situ ada papan berisikan nilai-nilai kebaikan. Paulus bertanya, apa kebaikan yang kamu lakukan selama di bumi? Kalau sampai poin 100, kamu boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Langsung orang itu berpikir keras, apa yang saya lakukan di bumi? Kebaikan apa yang saya lakukan? Lalu dibilang, Paulus, saya sudah menyumbang sekian untuk gereja, lalu saya sudah memberi sedekah. Oh iya bagus, nilainya 0,2. 0,2 doang. Terus dia bilang lagi, saya mengasihi keluarga saya. Oh iya bagus, nilainya 0,1. Dia bingung lagi, apa lagi yang dia lakukan selama di dunia yang bisa memenuhi sampai 100. Dia sudah sebutkan semuanya sampai yang detail terkecil. Tapi poinnya baru 3, saudara. Poinnya baru 3. Akhirnya dia menyerah, dia bilang, kalau kayak gini caranya, cuman kasih karunia Tuhan yang bisa menyelamatkan saya.
Langsung Paulus bilang 100 masuk. Itu hanya cerita ya saudara, bahwa kita bisa masuk kerajaan sorga hanya oleh kasih karunia Tuhan. Bukan dengan perbuatan kita, bukan dengan kuat gagah kita. Dasarnya ada di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ya, saya berikan judul mengerjakan keselamatan. Dalam Yohanes 3 ayat ke-16, saya rasa kita sudah hafal gitu ya. Berkata demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ini adalah ayat dasar kenapa kita bisa diselamatkan. Mengapa kita bisa menerima keselamatan itu? Dikatakan bahwa awalnya adalah begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Baru terakhirnya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi yang mengerjakan keselamatan itu dulu adalah Tuhan. Tuhan mengerjakan keselamatan itu bagi saudara dan saya. Karena itu tadi saya katakan bahwa kenapa kita bisa masuk surga? Karena Tuhan telah mengerjakannya di atas kayu salib bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Baru setelah itu siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Saudara, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah saudara merasakan kasih Allah itu? Amin. Ini hal yang penting. Seberapa besar saudara merasakan kasih Allah dalam kehidupan saudara. Ini penting saudara. Karena tidak semua orang bisa merasakan hal yang sama. Ada yang begitu mengingat saja tentang kematian Yesus langsung menangis, tapi ada juga yang biasa aja. Ada juga yang biasa aja. Ini pertanyaan penting, seberapa besar kasih Allah yang kita rasakan? Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Seberapa besar kasih Allah yang kita rasakan, sebesar itu juga kita bisa mengasihi Allah. Kalau kita tidak pernah merasakan kasih Allah itu begitu dahsyatnya, begitu hebatnya dalam kehidupan kita, maka kita juga akan mengasihi Allah seadanya. Rasakan kasih Allah itu. Buka hati kita selebar-lebarnya. Biarkan Roh Kudus bekerja, memberikan pengertian. Betapa kasih Allah itu besar dalam hidup kita. Bahkan Paulus katakan, semoga Allah tuh membukakan kepada kita betapa besar, lebar, panjangnya kasih Tuhan itu. Saudara, kasih Tuhan itu sangat besar, sangat besar. Kalau kita runutkan dalam kehidupan kita ke belakang, begitu banyak yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, di atas saya ada salib, saudara. Kalau saudara lihat, begitu besar pengorbanan Tuhan, begitu besar kasih-Nya bagi Bapak Ibu Saudara semua dan saya. Toel samping kanan kirinya bilang, Tuhan mengasihimu. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, untuk mengerjakan keselamatan. Sekarang apa itu mengerjakan keselamatan? Mengerjakan keselamatan bukanlah paksaan, Bapak Ibu Saudara. Mengerjakan keselamatan adalah tentang apa yang kita mau kerjakan,
apa yang kita mau lakukan, apa yang kita mau berikan bagi Tuhan sebagai bukti bahwa kita menghargai, kita menghormati pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Itu adalah mengerjakan keselamatan. Begitu kita menerima keselamatan dari Tuhan, kalau kita benar-benar menerima keselamatan dari Tuhan, kita merasakan kasih Allah dalam kehidupan kita, maka mengerjakan keselamatan itu adalah hal yang otomatis pasti akan kita lakukan. Karena apa? Ada kerinduan yang besar, ada hasrat yang besar untuk kita hidup bagi Tuhan, untuk kita melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan buka di dalam Filipi pasalnya yang kedua. Filipi pasalnya yang kedua dari ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan sampai ayatnya yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Perikopnya adalah tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Puji Tuhan, sampai situ pembacaan firman Tuhan. Kita melihat ini adalah perintah Paulus untuk jemaat di Filipi, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Berbicara tentang mengerjakan keselamatan, mungkin tadi saya telah singgung bahwa mengerjakan keselamatan adalah bagian kita untuk kita memberi bagi Tuhan, untuk kita mengerjakan sesuatu bagi Tuhan setelah kita diselamatkan, sebagai bukti bahwa kita menghormati, kita menghargai apa yang telah Tuhan kerjakan di atas kayu salib bagi kita. Saudara, keselamatan yang kita peroleh itu mahal harganya. Keselamatan yang kita peroleh itu sangat-sangat mahal. Dan di sini Paulus katakan kepada jemaat di Filipi bahwa tetaplah kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Dengan takut dan gentar. Ini penting, saudara. Dengan takut dan gentar. Mengapa kita mengerjakan keselamatan itu? Mengapa kita melayani Tuhan? Kita harus memiliki hati seperti yang dikatakan Paulus. Kita harus melayani itu dengan takut dan gentar. Artinya dengan hormat, dengan rasa hormat setinggi-tingginya kepada Tuhan. Kita melayani Tuhan. Ini hati yang perlu kita miliki. Setiap kita diberikan kepercayaan, tugas, miliki hati ini. Layani Tuhan dengan rasa takut dan gentar. Hormati Dia. Hormati setiap pengorbanan Tuhan bagi kita. Bukan saja sewaktu aku masih hadir, tetapi terlebih sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi ini yang terjadi. Jemaat di Filipi, mereka menerima keselamatan dan hatinya menggebu-gebu
ingin melayani Tuhan dan hatinya haus rindu untuk melayani Tuhan. Paulus katakan, jangan cuma waktu ada aku, kamu menggebu-gebu melayani Tuhan. Tapi terlebih, kalau aku gak ada, kamu harus kerjakan keselamatan itu. Bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, mungkin banyak harga yang harus kita keluarkan di dalam pelayanan. Tentunya, pastinya. Mungkin orang-orang di luar bertanya-tanya, hidup kamu itu udah banyak soal, udah banyak yang kamu pikirin. Kamu masih mikirin pekerjaan Tuhan juga. Kamu tuh udah bekerja dari Senin sampai Sabtu. Masa hari Minggu masih mikirin pekerjaan Tuhan juga? Masa masih nyari lagu untuk melayani di hari Minggu? Masa masih harus belajar untuk persiapan khotbah pemuda misalkan? Kamu tuh udah banyak kerjaan. Tapi orang yang mengasihi Tuhan, dia akan tetap mengerjakannya. Karena dia tidak lagi sayang diri. Dia ingat keselamatan yang telah ia peroleh. Saudara, apapun yang saudara lakukan tidak sebanding. Seumur hidup saudara mau melayani Tuhan tidak sebanding dengan apa yang Yesus kerjakan, Yesus perbuat dalam kehidupan saudara. Tidak sebanding. Mau 1000 orang berkorban bagi saudara, tidak sebanding dengan korban Yesus yang telah dikerjakan bagi saudara. Begitu mahal, begitu mulia. Lalu pesan Paulus berikutnya, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di ayat yang ke-13. Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mau melayani Tuhan, itu Allah yang memberikan kemauan. Terlebih Allah juga menyediakan pekerjaan-pekerjaannya. Bersyukur, melayani itu adalah sebuah kehormatan. Melayani itu adalah sebuah kebanggaan. Kemarin Ibu Gembala berkhotbah di Pemuda mengatakan bahwa melayani itu suatu kehormatan dari Tuhan. Kita yang gak ada apa-apanya, kita boleh melayani Tuhan yang sempurna, melayani Tuhan yang mulia. Itu tidak dapat digantikan dengan apapun. Karena itu, hargai setiap pelayanan yang diberikan. Hargai setiap kesempatan yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara. Perhatikan firman Tuhan, Allah yang mengerjakan baik kemauan maupun pekerjaannya. Kalau saudara diberikan pekerjaan melayani Tuhan, itu bukan karena roster saudara. Itu Allah yang bekerja, menyediakan pekerjaan supaya saudara bisa melayani Tuhan. Tuhan bisa pakai batu-batu menyembah Dia, tapi Tuhan memilih saudara. Karena saudara itu istimewa. Karena kasih karunia Allah itu tercurah dalam kehidupan saudara. Bukan karena kuat hebat, bukan karena gagah. Melayani dengan rendah hati, dengan takut dan gentar. Bukan jago-jagoan saudara, tetapi dengan takut dan gentar kita melayani Tuhan.
Lalu dikatakan juga dalam ayatnya yang ke-14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Saya rasa saya tidak perlu lagi menjabarkan hal ini. Karena begitu kita dipanggil melayani Tuhan, ini menjadi tuntutan Tuhan bagi kita. Kita mengerjakannya dengan tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantah. Ya harus bangun pagi deh. Ya harus doa sebelum ibadah deh. 8:30 di sini. Bersungut-sungut atau berbantah-bantah. Berbantah-bantah bilang, waduh saya kayaknya gak bisa nih bangun 8:30. Kita berbantah-bantah dengan Tuhan. Kalau kita menerima pelayanan, saudara, itu adalah anugerah. Jangan kita bantah, jangan kita tolak. Jangan kita tolak, saudara. Karena begitu kesempatan ada, itu adalah anugerah yang besar bagi kita. Ayat berikutnya, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau mengerjakan keselamatan itu, maka ada buah-buah yang keluar dalam kehidupan kita. Ada buah roh yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita mengerjakan pelayanan, maka semakin hari kita akan mengasihi Tuhan lebih lagi. Dan kasih kita kepada Tuhan itu bukan cuma di mulut saja, tapi kita akan aplikasikan dalam kehidupan kita. Mengasihi Tuhan itu bukan cuma soal pengakuan, saudara, tapi dengan tindakan. Bagaimana saudara menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan. Entah saudara datang lebih pagi, tanda saudara sungguh-sungguh dalam pelayanan, saudara berlatih. Mungkin saudara harus belajar firman untuk mempersiapkan khotbah di wadah-wadah yang ada. Mungkin saudara harus buka beberapa buku. Mungkin saudara harus begadang untuk mempersiapkan firman. Tapi itu yang akan membuat kita bertumbuh. Itu yang akan membuat kita terus bertumbuh. Sehingga firman Tuhan sampaikan bahwa sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Amen. Jangan kita melayani Tuhan cuman seadanya. Kalau kita melayani seadanya, saya tahu bahwa kita tidak benar-benar merasakan kasih Allah. Tidak benar-benar merasakan kasih Allah. Karena kasih Allah yang kita rasakan, jika kita merasakan begitu besarnya, begitu luar biasanya kasihnya bagi kita, kita mau melakukan apa saja bagi Tuhan kita mau. Kita akan melakukannya dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu kalau kita merasakan kasihnya. Tapi di zaman-zaman sekarang, saudara, ini yang menjadi tantangan kita. Apakah kita masih bisa melihat kasih Allah itu setiap hari? Ataukah kita hanya melihat gadget kita setiap hari? Apakah kita bisa melihat kasihnya itu setiap hari? Apakah kita ingat tentang salib itu setiap hari atau hanya hari Minggu saja? Apakah kita mengingat kasihnya, pengorbanan bagi kita? Itu yang menjadi tantangan kita.
Itu yang sekarang sedang diadu oleh iblis. Dan iblis banyak menarik anak-anak Tuhan untuk tidak lagi menyadari, untuk tidak lagi mengingat, tidak lagi merasakan kasih Allah. Jadi begitu pelayanan ya biasa aja. Hari Minggu biasa pelayanan. Tidak ada rasa haus, tidak ada rasa rindu. Itu yang iblis ingini. Iblis tidak menghalangi kita melayani, tapi biarlah kita melayani dengan setengah hati. Tapi saat ini saya mau ajak kita, marilah kita melayani dengan sepenuh hati. Setiap pelayanan yang kita terima itu bukan dari manusia. Sungguh itu bukan dari manusia. Allah lah yang mengerjakan semuanya itu bagi kita. Saya ajak kita semua baca di dalam coba boleh lihat slide-nya. Ya, berikutnya. Ya, berikutnya. Ya, berikutnya. Terus ya, Markus 14 ayat 3 sampai 9. Markus 14 ayat 3 sampai yang ke-9. Perikopnya adalah Yesus diurapi. Saya bacakan mulai dari ayatnya yang ke-3. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu." Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita sudah mendengar kisah ini. Ada seorang perempuan ketika Yesus sedang makan. Bisa membayangkan situasinya ya Bapak Ibu Saudara. Yesus sedang makan. Kalau kita memikirkan kesopanan saudara, lagi makan kepalanya disiram gitu, sopan gak saudara? Lagi makan, itu botol narwastu dipecahkan kepalanya. Maksudnya apa? Perempuan itu membeli minyak narwastu itu khusus untuk Yesus. Minyak itu tidak bisa dipakai lagi karena sudah dipecahkan kepalanya. Minyak itu sudah tidak bisa dipakai lagi, khusus buat Yesus. Dan perempuan ini mengurapi kepala Yesus dengan minyak saat Yesus sedang makan. Saat Yesus sedang makan. Apa artinya saudara? Terkadang kalau kita ada kesempatan untuk melayani Tuhan, kadang kita gak ambil. Perempuan ini tidak ada kesempatan, tapi dia mau mengambil waktu, dia mau mengambil kesempatan itu untuk melayani Tuhan.
Sebenarnya dia tidak punya kesempatan. Tidak pantas dia menyiram Yesus di atas ketika Yesus sedang makan. Itu bukanlah kesempatan, saudara. Tapi dia tidak menyia-nyiakan apa yang ia miliki, dia kasih. Dia mengurapi kepala Yesus. Mengurapi kepala Yesus. Lalu apa respon orang lain? Minyak ini bisa dijual 300 dinar, bisa memberikan kepada orang-orang miskin. Saudara, kalau hari Sabtu tuh kamu bisa refreshing loh, biar enggak stres dalam pekerjaan. Kamu punya waktu hari Minggu tuh kamu bisa pakai buat keluarga loh. Kamu bisa stres kalau kerja terus dari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggunya dipakai pelayanan. Tapi wanita ini memberikan semuanya kepada Yesus. Kalau kita masih memilih, saudara, Sabtu Minggu kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu luar biasa di mata Tuhan. Luar biasa di mata Tuhan. Dan apa jawab Tuhan? Tuhan Yesus bagi wanita ini, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Saudara, kalau di Korea itu artis-artis, saudara, punya banyak penggemar, dan ketika artis itu keluar dari gedung misalkan, penggemar itu akan langsung memberikan apa yang bisa dikasih kepada artis-artis itu. Mungkin yang tahu Korea langsung tersenyum gitu ya. Lempar jaket, harapannya apa? Supaya si artis ini pakai jaketnya, difoto. Lempar boneka, supaya artis ini pajang tuh boneka di rumahnya dia. Dan banyak yang tidak digubris oleh artis ini, karena terlalu banyak kalau semuanya harus diterima, saudara. Itu banyak kalau semuanya harus diterima. Tetapi apa yang Yesus lakukan bagi wanita ini? Yesus menerima persembahan wanita ini. Yesus menerima setiap penyembahan saudara, setiap persembahan saudara, pelayanan saudara. Itu Yesus terima. Dia tidak menghentikan, dia terima semuanya. Biarkanlah dia. Yesus menerima persembahan wanita ini. Dan bahkan Yesus menghargai, sangat menghargai wanita ini. Kalau kita dibaca dalam ayatnya yang ke-9, berkata demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Saudara, kalau kita ingat Yesus itu biasa, saudara. Tapi kalau Yesus ingat kita, wow. Apalagi kehidupan kita dijadikan sebagai contoh. Perempuan ini dijadikan sebagai contoh bagi Yesus. Ingat perempuan ini, dimanapun Injil itu disebarkan. Ingat tentang perempuan ini. Kenapa yang ia lakukan kepadaku? Karena dia memberi seluruh miliknya hanya kepadaku. Saudara bayangkan minyak narwastu itu begitu mahal. Mungkin dia menabung 300 dinar. Sedangkan upah pekerja itu satu hari 1 dinar. 300 dinar. Setahun. Saudara, setahun bekerja. Emangnya dia gak butuh makan, gak butuh minum. Mungkin dia sudah menabung 300 dinar ini. Mungkin untuk kebutuhan ke depannya. Tapi dia udah gak mau tahu. Dia belikan minyak untuk memberikan semuanya kepada Tuhan. Dan Tuhan menerima. Tuhan itu sebenarnya layak dapat yang lebih.
Tapi Tuhan menerima setiap pemberian, juga setiap pemberian saudara, setiap jerih lelah saudara dalam melayani Tuhan. Semuanya Tuhan terima. Mungkin saudara harus jauh-jauh ya, ada yang rumahnya jauh, Pras, Jaslyn, Kak Christine, harus jauh-jauh ke sini naik Grab, bayarnya mungkin agak mahal, bolak-balik lagi. Lakukanlah semuanya itu karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, maka kita mengerjakan keselamatan itu. Dasarnya adalah kasih kepada Tuhan. Mari kita buka di dalam Roma 12. Roma 12 ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-11 berkata demikian. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, di sini firman Tuhan memberikan bobot yang sama. Ketika kita melayani sesama kita, sama seperti kita mengasihi, kita melayani Tuhan. Dalam Matius kalau nggak salah, Yesus berkata, ketika aku lapar, kau tidak memberi aku makan. Ketika aku telanjang, kau tidak memberikan aku pakaian. Ketika aku haus, kau tidak memberikan aku minum. Lalu orang itu bertanya, Tuhan, kapan aku melihat engkau lapar? Kapan aku melihat engkau haus? Kapan aku melihat engkau telanjang? Lalu Tuhan memberikan jawaban, apa yang kau perbuat kepada hambaku yang paling hina ini? Sesungguhnya kamu melakukannya untuk aku. Artinya ketika kita melayani sesama kita, entah kita saling mendoakan, entah kita menegur atau menasehati, entah kita melayani dalam tugas-tugas pelayanan kita, semuanya yang kita lakukan, sebenarnya kita melakukan itu untuk Tuhan. Tuhan memberikan bobot yang sama. Kalau kamu melayani sesamamu manusia, saudara, di kitab Filipi tadi, sebenarnya di perikop sebelumnya, kita akan menemukan bahwa Paulus sedang mengajar kepada jemaat di Filipi tentang bagaimana jemaat itu harus hidup dalam kerendahan hati, dalam pelayanan satu dengan yang lain. Hidup sehati dan sepikir di dalam Tuhan. Untuk mereka bersama-sama melayani Tuhan dengan kerendahan hati, sehati sepikir dengan Tuhan. Maka dari situ dia lanjut kepada tetaplah kerjakan keselamatanmu. Artinya Paulus sebelumnya sedang menjelaskan tentang bagaimana jemaat Filipi ini harus rendah hati, melayani satu orang akan yang lain, menganggap yang lain itu lebih utama daripada dirinya sendiri. Lalu berikutnya dikatakan tetaplah kerjakan keselamatan, tetap kerjakan itu dengan kerendahan hati.
tetap layani satu dengan yang lain. Karena dengan demikian kita melayani Tuhan. Amin. Apakah penting mengerjakan keselamatan itu Bapak Ibu Saudara? Apakah kita harus mengerjakan keselamatan itu? Apakah setelah kita diselamatkan, kita harus mengerjakan keselamatan itu atau tidak? Atau setelah kita diselamatkan, maka ya terserah kita, hidup kita. Biar orang lain aja yang mengerjakan keselamatan itu. Saudara, kalau kita tidak mengerjakan keselamatan itu, maka kita tidak menghargai kasih karunia Allah dalam hidup kita. Dan itu sama seperti kita menghina Tuhan. Dengan hidup kita yang sembrono, kita menolak untuk melayani Tuhan. Kita tidak menghargai kasih keselamatan itu. Jadi Tuhan, saya undang pemain musik maju ke depan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian, sungguh besar pengorbanan.